Halo, bersama saya Salman Al-Farisi. Kali ini kita akan membahas tentang sertifikasi profesi manajemen risiko. Oke, untuk itu buat kalian yang saat ini sedang mempelajari tentang manajemen risiko, penting banget ya untuk mengetahui apa saja sih jenis sertifikasi profesi yang ada di manajemen risiko. Yuk, kita coba kupas tuntas. Yang pertama adalah Certified Risk Management Officer. Nah, di sini kalau di BNSP-nya itu kita kenal dengan analisis manajemen risiko terorganisasi atau yang kita singkat dengan ANAMROT. Ada juga beberapa organisasi atau lembaga-lembaga yang menggunakan bahasa Certified Risk Management Officer atau yang kita kenal dengan CRMO. Biasanya waktu pelaksanaan pelatihan ini sekitar 25 jam pelatihan atau kurang lebih 3 hari, dan waktu uji sertifikasinya itu 1 hari. Ujiannya berupa uji tulis dan uji presentasi. Apa aja yang kita pelajari? Yaitu yang pertama, mempunyai cara pandang dari persepsi yang sama di dalam memandang resiko. Lalu yang kedua, dapat membedakan ciri-ciri resiko dan kesempatan atau opportunity. Yang ketiga, memahami proses, scope, dan kerangka kerja enterprise risk management. Yang keempat, mampu melakukan identifikasi resiko dengan berbagai metode identifikasi pada proses bisnisnya masing-masing keseharian. Lalu yang kelima, mampu membedakan antara resiko dan penyebab. Yang keenam, memahami cara menentukan kriteria dalam penilaian besaran resiko atau yang kita kenal dengan risk level. Yang ketujuh, mampu melakukan pengukuran bobot resiko pada tataran inherent risk, residual risk, dan risk after mitigation. Yang kedelapan, mampu membuat peta resiko atau yang kita kenal dengan risk mapping. Yang kesembilan, mampu membuat respon risiko awal atau tanggapan terhadap risiko yang melekat pada aktivitas bisnisnya dan memahami teknik membuat risk mitigation action plan. Dan yang terakhir adalah mampu membuat risk register yang informatif. Oke. Kemudian yang ketiga itu ada yang level 3 gitu ya. Ini ada Certified Risk Management Professional atau kalau BNSP-nya dikenal dengan ahli manajemen risiko organisasi terintegrasi. Kita sebut dengan AMROT. Waktu pelatihannya itu sekitar 40 jam atau kurang lebih dia 4 hari. Waktu uji sertifikasinya itu ada 1 hari berupa uji tulis dan uji presentasi. Apa aja yang dipelajari? Nah, yang dipelajari yang pertama, mampu menganalisis aspek strategis dari manajemen risiko. Lalu yang kedua, memahami proses, scope, dan kerangka kerja enterprise risk management. Yang ketiga, dapat menggunakan statistik dan analisis kuantitatif atau kualitatif pada proses manajemen risiko. Yang keempat, mampu mengidentifikasi risiko dalam kelangsungan organisasi. Yang kelima, mampu melakukan pengukuran risiko organisasi. Yang keenam, mampu melakukan evaluasi risiko organisasi. Yang ketujuh, mampu menentukan jenis respon risiko terhadap organisasi. Yang kedelapan, mampu melakukan monitoring risiko organisasi. Dan yang kesembilan, mampu menangani risiko spesifik pada organisasi. Oke, selanjutnya pada level 4 itu ada yang namanya Certified Risk Governance Professional atau CRGP. Kalau di BNSP itu disebut dengan ahli tata kelola risiko terintegrasi atau disingkat dengan ATKRT. Waktu pelatihan itu 20 jam, kurang lebih ya sekitar 2 hari. Waktu uji sertifikasinya itu 1 hari, yaitu uji presentasi dan pengumpulan paper. Apa aja yang dipelajari? Yang pertama, pemahaman akan keterkaitan corporate governance dan risk management secara konseptual dan prakteknya, dan bagaimana menerapkannya secara efektif sehingga menjadi perwujudan akuntabilitas yang memadai bagi organisasi perusahaan di tingkat direksi, dewan komisaris, komite dewan komisaris, dan perwakilan pemegang saham. Yang kedua,
Pemahaman tentang dasar-dasar manajemen risiko hukum dari kacamata organ-organ perusahaan di tingkat direksi, dewan komisaris, komite-komite dewan komisaris, dan perwakilan pemegang saham. Yang ketiga, pemahaman tentang beberapa kerangka kerja enterprise risk management yang dikenal secara luas, misal COSCO dan ISO 31000 dari sudut pandang pemegang kendali atau pengambil keputusan di tingkat direksi, dewan komisaris, komite-komite dewan komisaris, dan perwakilan pemegang saham. Yang terakhir, yang keempat, memperoleh pengalaman simulasi tentang bagaimana melaksanakan peran mereka di atas sehingga proses manajemen risiko di perusahaan atau organisasi dapat dilaksanakan secara efektif dan dengan pendekatan yang seefisien mungkin. Selanjutnya ada pelatihan untuk sektor publik. Sebelum ke situ kita membahas tentang pelatihan Business Continuity Management Certificate Professional atau disingkat dengan BCMP-CP yang dipanggil di dalam sertifikasi BNSP sebagai ahli manajemen kelangsungan usaha atau AMKU. Waktu pelatihannya itu sekitar 40 jam atau kurang lebih 40 hari. Waktu uji sertifikasinya 1 hari uji tulis dan uji presentasi. Yang dibahas adalah pertama, peserta mengerti proses business continuity planning dan terminologi yang dipakai di business continuity. Yang kedua, mengerti perbedaan dan keterkaitan antara business continuity management dan manajemen resiko. Yang ketiga, pengertian luas mengenai project management. Yang keempat, mampu melakukan penilaian awal dan analisis kesenjangan dan mengidentifikasi kemungkinan ancaman, kerentanan yang ada, dampak paparan resiko, dan persyaratan bisnis yang bisa mengganggu fungsi bisnis di organisasi. Yang kelima, mengembangkan strategi pemulihan untuk pemulihan tepat waktu dan hemat biaya serta penilaian manfaat biaya. Yang terakhir, mampu mengembangkan krisis komunikasi dan keterkaitannya dengan business continuity planning. Seperti yang saya bilang tadi, selain di manajemen risiko di perusahaan private atau PT gitu ya, ada juga yang perusahaan publik atau TBK. Kita lihat ya. Yang pertama ada Certificate Risk Officer in Public Sector. Apa aja yang dipelajari? Yang pertama, mempunyai cara pandang dan persepsi yang sama dalam memandang resiko. Yang kedua, membedakan ciri-ciri resiko dan kesempatan. Yang ketiga, memahami proses cakupan dan kerangka kerja enterprise risk management. Yang keempat, mampu melakukan identifikasi resiko dengan berbagai metode identifikasi pada proses bisnisnya masing-masing. Yang kelima, mampu membedakan antara resiko dan penyebab. Yang keenam, memahami cara menentukan kriteria dalam penilaian besaran resiko atau risk level. Yang ketujuh, mampu melakukan pengukuran bobot resiko pada tataran inherent risk, residual risk, dan risk after mitigation. Yang kedelapan, mampu membuat peta resiko. Yang kesembilan, mampu membuat risk response awal atau tanggapan terhadap resiko yang melekat pada aktivitas bisnisnya dan memahami teknik membuat risk mitigation action plan. Yang ke-10, mampu melakukan monitoring dan menyajikan pelaporan resiko. Yang terakhir, yang ke-11, mampu membuat risk register yang informatif. Oke, lalu masuk ke level 3. Oke, sebelum itu ada fundamental manajemen risiko dan ketidakpastian di dalam kajian di public sector. Yang kedua, introduction to IRM. Yang ketiga, memformulasikan konteks atau tujuan. Yang keempat, melakukan identifikasi resiko. Yang kelima, melakukan pengukuran resiko. Yang keenam, melakukan pemetaan resiko. Yang ketujuh, mengembangkan respon resiko atau perlakuan resiko. Yang kedelapan, monitoring dan pelaporan resiko. Yang kesembilan, SPIP terintegrasi. Yang kesepuluh, mengelola risiko pengadaan barang. Ini kompetensi yang harus dimiliki oleh level 2 di public sector. Lalu level 3 di public sector itu ada yang namanya Certificate Risk Professional in Public Sector. Apa aja yang dibahas? Yang pertama, manajemen risiko terpadu dan public governance atau Integrated Risk Management and Public Governance.
Yang kedua, proses dan teknik manajemen risiko. Yang ketiga, sistem pengendalian intern pemerintah terintegrasi SPIPT gitu ya. Yang keempat, perencanaan anggaran berbasis risiko. Yang kelima, manajemen risiko proyek atau project risk management. Yang keenam, manajemen kesinambungan pelayanan publik dan manajemen bencana atau public service continuity management and disaster management. Yang ketujuh, mengelola resiko pengadaan barang. Yang kedelapan, mengelola resiko kecurangan atau fraud risk management. Nah, selain yang tadi, itu ada beberapa program sertifikasi risk management yang lain seperti Qualified Risk Management Officer, Qualified Risk Management Analyst, Qualified Risk Management Professional atau QRMP, Qualified Chief Risk Officer, Qualified Risk Governance Professional. Selain itu ada juga program yang memfokuskan pada governance risk, yaitu yang pertama Risk Management ISO 31000, yang kedua Anti Bribery Management System atau ISO 37001 versi 2018, yang ketiga Compliance Management atau ISO 30121 2021. Yang keempat ada Business Continuity Management System based on ISO 22301. Ada juga Risk Based Audit. Yang ketiga, yang selanjutnya ada Project Risk Management. Yang selanjutnya ada Governance, Risk and Compliance atau kita kenal dengan GRC. Yang selanjutnya ada penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau GCG, Good Corporate Governance dalam perusahaan. Selain itu ada Key Risk Indicator, dan yang terakhir adalah Risk Maturity Assessment. Oke, baik. Itu yang merupakan jenis-jenis sertifikasi yang ada pada profesi risk management. Semoga bermanfaat.